A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Mutiarani Firdianti dengan NIM 8595068804 dan teman saya Uswatun Hasanah dengan NIM 8595101187. Kami di sini akan mempraktikkan modul 8 tentang listrik. dan magnet. Selamat menyaksikan. Pada praktikum ini saya melakukan percobaan tentang listrik. Mari kita lihat bersama-sama. 1. Percobaan muatan listrik. Tujuannya 1. Menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda, akibat yang timbul dari sifat muatan. Kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun alat dan bahan yaitu dua buah bola pingpong, benang wol, isolasi, buku, tas plastik, sisir, kertas yang sudah dipotong-potong. Langkah pertama yaitu kita akan menggantungkan dua bola pingpong pada benang wol. Setelah bola pingpong sudah dipasang, kemudian kita gesekkan tas plastik pada baju. Setelah saya gosok, saya dekatkan pada bola pingpong dan di sini terlihat antara plastik dan bola pingpong saling tarik-menarik akibat gesekan plastik, dan baju mengakibatkan plastik memiliki listrik statis karena kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif sehingga dapat menarik bola pingpong yang bermuatan netral. Pada percobaan kedua, kita menggesekkan dua buah bola pingpong dengan menggunakan benda plastik dan benang wol. Langkah pertama, kita menggunakan benda plastik, kemudian kita gesekkan bagian kanan dan kiri menggunakan plastik untuk menggosoknya di permukaan bola yang saling berdekatan. Setelah digosok dengan plastik, reaksi yang ditimbulkan oleh bola pingpong bagian kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi adanya interaksi listrik yaitu antara plastik dengan bola pingpong. Benda kedua yaitu benang wol. Sama dengan percobaan pertama, digosok di bagian bola yang saling berdekatan. Setelah digosok dengan benang wol, reaksi yang ditimbulkan antara bola pingpong bagian kanan dan kiri yaitu saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena dua bola memiliki muatan yang sama, yaitu negatif, karena mendapatkan elektron dari gesekan dengan benang wol. Maka kedua bola pingpong saling tolak-menolak. Percobaan berikutnya menggunakan plastik dan benang wol. Lalu kita gosokkan pada bola pingpong. Reaksinya yaitu saling tarik-menarik. Dapat dilihat antara bola kanan dan kiri menarik satu sama lain. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan muatan antara bola kanan dan kiri akibat gesekan dengan benda yang berbeda. Pada percobaan kedua menggunakan
sisir plastik, buku, dan juga kertas yang sudah dipotong-potong. Langkah kerjanya yang pertama, sisir kita gesekkan kepada di buku. Setelah digosok, saya akan dekatkan sisir dengan potongan kertas. Ternyata setelah diamati, potongan kertas tertarik oleh sisir yang sudah digosok. Hal ini menunjukkan adanya listrik statis, yaitu akibat gesekan antara sisir dan buku mengakibatkan sisir bermuatan negatif dan menarik kertas yang bermuatan positif. Kesimpulannya, muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda setelah proses penggosokan yang terjadi pengurangan elektron sehingga bermuatan positif, sedangkan benda yang lain mengalami penambahan elektron sehingga bermuatan negatif. Oleh karena itu, dua benda yang berbeda muatan akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika dua buah benda yang sama muatannya akan tolak-menolak. Pada percobaan 2 yaitu arus dan tegangan listrik. Tujuannya yaitu 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang sudah dirangkai yaitu 2 buah lampu, kabel yang sudah dirangkai, 3 baterai, penjepit kabel, kawat tembaga, kawat besi, penghapus, seng, ujung pensil, kayu, sendok besi, air garam, dan air tawar. Percobaan pertama menggunakan 1 baterai. Apakah menyala? Percobaan pertama menggunakan 1 baterai. Ternyata lampu menyala, tetapi hanya redup dan kurang terang. Selanjutnya menggunakan 2 baterai. Mari kita coba. Lampu menyala dan lebih terang. Selanjutnya menggunakan 3 baterai. Mari kita coba. Lampu sangat nyala dan terang menderang. Selanjutnya kita coba menggunakan kawat tembaga. Apakah ini isolator atau konduktor? Lampu menyala, kawat tembaga termasuk dalam konduktor karena menghantarkan arus listrik. Percobaan selanjutnya menggunakan kawat besi. Apakah termasuk dalam konduktor atau isolator? Ternyata lampu menyala dan termasuk dalam konduktor. Percobaan selanjutnya menggunakan penghapus. Apakah termasuk dalam konduktor atau isolator? Ternyata lampu tidak menyala, termasuk dalam isolator. Percobaan selanjutnya menggunakan seng. Apakah termasuk dalam konduktor atau isolator? Ternyata seng termasuk dalam konduktor. Selanjutnya menggunakan batang pada pensil. Apakah termasuk dalam konduktor atau isolator? Lampu tidak menyala, termasuk dalam isolator. Percobaan selanjutnya menggunakan sendok besi. Apakah termasuk dalam isolator atau konduktor?
Ternyata lampu menyala, termasuk dalam konduktor. Selanjutnya menggunakan kayu. Apakah termasuk dalam konduktor atau isolator? Kita coba. Ternyata lampu tidak menyala, termasuk dalam isolator. Percobaan selanjutnya menggunakan air garam. Apakah termasuk dalam konduktor atau isolator? Ternyata air garam termasuk dalam konduktor karena menghantarkan arus listrik. Percobaan terakhir yaitu menggunakan air tawar. Apakah termasuk dalam konduktor atau isolator? Ternyata lampu tidak menyala dan termasuk dalam isolator karena tidak menghantarkan arus listrik. Kesimpulannya yaitu bahan logam seperti kawat tembaga, kawat besi, seng, dan sendok besi bisa menghantarkan listrik sehingga lampu menyala. Sedangkan bahan non-logam seperti penghapus, kayu, dan ujung pensil tidak bisa menghantarkan listrik. Air garam bisa menghantarkan listrik, sedangkan air tawar tidak bisa menghantarkan listrik. 3. Percobaan energi listrik. Tujuannya yaitu mengetahui bahwa energi listrik dapat diubah menjadi energi panas melalui kawat penghantar. Adapun alat dan bahan yaitu kabel berikut saklar, kawat tembaga, korek kayu, termometer, dan baterai 3,7 volt setara dengan 3 baterai 1,5 volt. Langkah pertama yaitu kita sambungkan kedua kabel kepada sisi negatif baterai dan sisi positif baterai dengan menggunakan baterai 0,7 volt. Setelah itu, kita lihat apa yang terjadi kepada kawat tembaga yang sudah ditempelkan dengan korek kayu. Kita tunggu beberapa menit menggunakan stopwatch. Ternyata selama 1 menit 50 detik korek kayu menyala dan terbakar. Kita cek menggunakan termometer. Ternyata di termometer terbaca high karena temperaturnya sangat panas. Kesimpulannya yaitu saat kawat tembaga dialirin listrik dari baterai, kawat menjadi panas. Kenaikan suhu berubah menjadi high. Hal ini menunjukkan bahwa energi listrik berubah menjadi energi panas. Panas pada kawat bahkan dapat memanaskan dan membakar korek kayu saat didekatkan. Hai teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan percobaan tentang magnet. Mari kita coba dan saksikan bersama-sama. Yang pertama, percobaan bentuk medan magnet. Tujuannya menunjukkan bentuk medan magnet sebuah magnet batang dengan serbuk-serbuk besi. Alat dan bahannya ada 2 karton, serbuk besi, dan magnet. Langkah kerjanya, pertama, letakkan magnet di atas meja. Kemudian, letakkan kertas karton di atas magnet. Selanjutnya, kita taburkan serbuk-serbuk besi di atas kertas karton. Kemudian, kita ketuk-ketuk perlahan. Selanjutnya, kita jauhkan serbuk besi dari magnet.
Kesimpulannya, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa medan magnet paling kuat adalah di sekitar kutub magnet yang ditunjukkan oleh rapatnya garis yang dibentuk oleh serbuk besi. Sedangkan pada bagian tengah magnet memiliki medan magnet yang kurang kuat yang ditunjukkan dengan renggangnya garis yang dibentuk oleh serbuk besi. Percobaan kedua adalah mengamati gejala medan magnet. Tujuannya untuk menjelaskan pengaruh arus listrik terhadap medan magnet. Alat dan bahannya ada rangkaian yang sudah dibuat, ada satu boh lampu, ada kompas, ada kabel, dan 2 baterai. Kemudian kita sambungkan baterai, lalu lampu akan menyala, dan kemudian kita melihat arah kompas ke kanan atau ke kiri. Kesimpulannya, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan percobaan arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan medan magnet melakukan gaya pada arus listrik. Hal ini mengakibatkan perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan arus listrik. Yang ketiga, percobaan mengamati sifat-sifat magnet. Tujuannya untuk menjelaskan sifat-sifat magnet. Alat dan bahannya ada benang wol, seng, kaca, dan 2 buah magnet. Cara kerjanya, pertama kita letakkan magnet, kemudian kita dekatkan magnet, dan hasilnya saling tarik-menarik. Selanjutnya, kaca apakah saling tarik-menarik atau tidak. Dan hasilnya kaca saling tarik-menarik. Selanjutnya, seng. Apakah saling tarik-menarik atau tidak? Hasilnya saling tarik-menarik. Dan terakhir, benang wol. Apakah saling tarik-menarik atau tidak? Dan hasilnya tidak saling menarik. Kesimpulannya, dari percobaan dapat dipahami bahwa magnet memiliki gaya tarik terhadap benda-benda tertentu, terutama logam ferromagnetik memiliki 2 kutub dengan sifat tarik menolak, dan medan magnet melemah seiring bertambahnya jarak. Tidak semua benda dapat dipengaruhi magnet bergantung pada sifat bahannya. Percobaan keempat, cara membuat magnet. Tujuannya dapat membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan magnet induksi. Alat dan bahannya ada magnet, baterai, paperclip, paku besi dan kawat, dan terakhir penggaris. Ada 3 cara membuat magnet sederhana. Yang pertama, dengan cara magnet elektromagnetik. Pertama, kita lilitkan kawat besi pada paku. Kemudian, kita tempelkan batu baterai pada kawat besi. Selanjutnya, nah, paku sudah menjadi magnet dan bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, dengan cara induksi. Yang pertama, tempelkan magnet pada ujung paku. Kemudian, paku langsung bisa menarik benda magnetis di sekitarnya deh. Yang ketiga, cara membuat magnet menggosok. Yang pertama, gosok penggaris pada besi magnet. Gosoknya searah. Kemudian, penggaris besi sudah bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya.
Kesimpulannya, dari percobaan ini menunjukkan bahwa benda dari logam ferromagnetik dapat dijadikan magnet melalui proses menggosok menggunakan magnet batang, sehingga terbentuk magnet sementara yang dapat menarik benda kecil lain. Sifat kemagnetan ini dapat bertahan, tetapi tidak sekuat magnet permanen.